Halo Sobat Kisah Nyata, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan dan di luar hati nurani manusia. Kisah kali ini berasal dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kisah ini terjadi pada tahun 2024, bercerita tentang seorang wanita yang mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Ia harus menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia tewas secara mengenaskan akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Setelah kobaran api melahap dirinya, pada saat itu, ia sedang melaksanakan sholat asar. Namun sobat, yang lebih parahnya lagi, ia dibakar oleh adik kandungnya sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Langsung saja kita bahas di kisah nyata. Cerita ini dibuat berdasarkan kisah nyata, bukan karangan ataupun novel. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, yaitu di Malang, Jawa Timur, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di Dusun Kerajaan RT 9 RW 4, Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Tirtoyudo. Keluarga ini dipimpin oleh seorang wanita parubaya yang bernama Poniem, yang usianya sudah menginjak 57 tahun. Poniem menjalani kehidupannya sebagai seorang janda setelah kehilangan suaminya beberapa tahun lalu. Poniem memiliki 4 orang anak. Dari keempatnya diketahui 2 diantaranya berinisial Y dan R. Meski urutan kelahiran keduanya tidak disebutkan, namun diketahui bahwa Y adalah kakak dari R. Wanita berinisial Y ini merupakan seorang wanita yang sudah berusia 35 tahun. Dia hidup dan tinggal terpisah dari sang ibu, yaitu Poniem. Dia memilih tinggal di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Sedangkan R, adik Y, merupakan seorang pria yang berusia 28 tahun. Kalau R ini masih tinggal bersama ibunya Poniem, namun tidak banyak informasi yang menjelaskan status keduanya, apakah mereka sudah menikah atau belum. Singkat cerita, setelah ayah mereka meninggal dunia, diketahui keduanya jadi tidak akur dan kerap bertengkar. Pertengkaran mereka adalah selalu menyoalkan perkara warisan yang ditinggalkan oleh mendiang sang ayah. Diketahui mereka menjual aset ayahnya, yaitu sebuah rumah. Yang mana hasil penjualan rumah tersebut awalnya digunakan untuk pengobatan sang ayah. Dan setelah ayah mereka meninggal dunia, sisa uang hasil penjualan rumah dibagikan secara merata dengan keempat saudaranya. Tidak diketahui berapa total jumlah uang dari penjualan rumah yang mereka dapatkan. Namun, yang jelas tiap orangnya termasuk R mendapat masing-masing 1 juta rupiah. Tidak hanya itu. Ternyata sisa uang penjualan rumah tersebut, yaitu senilai 20 juta rupiah dipinjam terlebih dahulu oleh kerabat mereka yang ada di Kota Batu, sehingga belum dapat dibagi seluruhnya kepada ahli waris. Pada saat itu R benar-benar marah, ternyata dia hanya mendapatkan 1 juta rupiah, dan sisa uang warisan malah dipinjamkan kepada orang lain. Rasa kesal dan marah dari R semakin memuncak ketika dia dimintai untuk mengurus pengecatan ulang rumah, sekaligus pembuatan kamar mandi di rumah ibunya. Mengingat biaya untuk pengecatan ulang dan pembuatan kamar mandi tersebut tidak sedikit, karena mendesak R akhirnya menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk menutup semua biaya kebutuhan renovasi tersebut. Pada saat itu Y menjanjikan kepada R bahwa dia akan mengganti semua uang yang sudah dikeluarkan menggunakan sisa uang warisan yang akan segera dibagikan begitu uang tersebut tersedia. Namun ketika R meminta Y untuk mengganti uangnya, Y malah terlihat tidak peduli dan terkesan mengabaikan permintaan R. Alasannya di saat itu karena uang sisa warisan memang belum ada, mengingat masih dipinjam oleh kerabat mereka di Kota Batu. Hal tersebut tentu saja membuat R semakin marah dan merasa tidak dihargai. Bagi R, dia sudah berkorban untuk menanggung biaya renovasi rumah ibu. R berharap akan segera digantikan, tetapi malah harus menelan kekecewaan karena janji itu tidak kunjung ditepati. Hal ini menambah daftar panjang kekecewaan R terhadap Y, sekaligus memperburuk hubungan mereka yang sudah sebelumnya tidak harmonis akibat masalah pembagian harta warisan. Lalu, puncaknya, pada hari Selasa, 22 Oktober tahun 2024, ketika siang menuju sore, pada hari itu Y datang berkunjung ke rumah sang ibu. Sebelumnya Y diketahui baru saja membelikan kasur baru untuk sang ibu. Kedatangannya kali ini bertujuan untuk melihat kondisi sang ibu.
lalu menanyakan apakah ibunya merasa lebih nyaman setelah tidur dengan kasur baru. R yang menyadari kehadiran sang kakak di rumah, begitu melihat Y, R langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menagih janji terkait uang warisan dan biaya penggantian pengecatan rumah, serta pembuatan kamar mandi yang sudah dia keluarkan. Bukannya mendapatkan jawaban yang menyenangkan hati, justru Y lagi-lagi belum bisa membayar uang R. Pada saat itu, terjadi percekcokan yang sangat panas. R yang muak dengan alasan yang selalu sama di mana uangnya selalu dikatakan belum ada, membuat dia jadi benar-benar kesal dan naik pitaan. Di sisi lain Y juga demikian, dia sudah muak dengan percekcokan ini. Di tengah percekcokan tersebut, Poniem melihat kedua anaknya yang bertengkar, lalu berusaha untuk melerai. Poniem yang mengetahui putranya mungkin tidak bisa dibujuk, akhirnya mencoba membujuk putrinya untuk bisa bersabar dan menyudahi pertengkaran. Lalu yang mencoba mendengar nasihat ibunya. Pada saat itu Poniem mengajak Y untuk mengungsi sebentar ke rumah kerabat mereka yang juga bertetangga dengannya. Pada saat Y dan ibunya pergi keluar rumah, R yang masih emosi, lalu tiba-tiba mengeluarkan ancaman di mana R mengancam akan membakar kasur yang baru saja dibeli oleh Y. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan R terhadap Y. Beberapa menit kemudian, Y yang sebelumnya sudah diliputi oleh rasa emosi, mulai merasa lebih tenang ketika dia mendengar azan berkumandang di desa tersebut. Menenangkan diri dan mendekatkan hati pada Tuhan merupakan jalan terbaik setiap muslim. Di saat itu, dia memutuskan untuk mencoba menenangkan pikiran dengan melaksanakan salat asar, berharap doa dan ibadahnya dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Di saat itu dia pun kembali ke rumah, ia langsung mengambil wudhu, lalu memakai mukena, lalu kemudian di dalam keheningan dan khusyuk, dia mulai melaksanakan salat asar. Dia memusatkan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sisi lain, R yang baru saja pulang membawa bensin dengan emosi yang masih meluap, amarah yang sudah tidak terkendali di dalam pikirannya yang dipenuhi oleh dendam. Tanpa banyak pertimbangan, dia dengan cepat mendekati sang kakak yang sedang sholat. R yang diselimuti amarah segera membuka tutup wadah bensin, lalu kemudian dia tumpahkan cairan bensin itu ke seluruh tubuh sang kakak. Alhasil, tidak butuh waktu lama. Seketika itu juga api tersebut langsung berkobar hebat membakar tubuh sang kakak. Dia di saat itu berteriak merintir. Dia benar-benar kesakitan, tidak kuasa merasakan panas yang luar biasa dari api yang sontak membuat dia serba salah. Tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba melawan rasa sakit yang menyayat-nyayat tubuhnya. Suara teriakannya menggema menjadi saksi bisu atas perbuatan keji adiknya. Sobat kisah nyata. Bukan hanya Y yang terbakar, aksi brutal ini ternyata memberikan dampak pada R. Ketika api mulai menjalar dengan cepat, kobaran api tidak hanya melukai Y, tetapi juga sampai melukai R, meski tidak separah sang kakak. Rumah yang awalnya hening, berubah menjadi tempat kejadian yang tragis dengan bau bensin, serta bau tubuh yang terpanggang, yang begitu menyengat. Suara jeritan dari Y, yang benar-benar memilukan, mulai berubah menjadi suara yang lemah, dan lirik yang menandakan dia sudah mulai tidak berdaya. Lalu sementara itu, sang ibu yang mendengar dari tetangganya, jika mereka melihat R masuk ke dalam rumah membawa bensin, Poniem dengan segera langsung pulang ke rumah, karena takut putranya akan nekat melakukan ancamannya. Dan saat dia pulang ke rumah, alangkah terkejutnya. Dia dapati bukan kasur yang dibakar oleh R, ternyata seperti apa yang diancamkan, melainkan kakaknya sendiri yang dibakar oleh putranya Poniem. Poniem yang terkejut dan panik melihat putrinya terbakar, berusaha untuk memadamkan api seadanya dari tubuh anaknya. Poniem sambil berteriak misterius berusaha membantu anaknya, namun malangnya Poniem ikut tersambar dan mendapatkan luka bakar ringan. Atas kejadian ini, sampai-sampai terdengar oleh warga. Y yang terbakar hampir seluruh tubuhnya, dan R terbakar sebagian, langsung dibawa warga ke rumah sakit Pindad Turen Malang. Sedangkan R dibawa ke rumah sakit Kanjuruhan Malang. Singkat cerita, setelah 5 hari menjalani perawatan intensif, nyawa Y tidak bisa terselamatkan, dan pada akhirnya Y meninggal dunia. Pada hari Senin 28 Oktober tahun 2024, tepat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin 28 Oktober tahun 2024, di tengah duka yang mendalam,
Poniam yang ingin memastikan keadilan untuk putrinya, akhirnya memutuskan untuk melaporkan tindakan keji sang putra ke pihak kepolisian. Tidak lama, setelah laporan tersebut petugas dari Polsek Tirtoyudo bersama dengan tim opsional Polres Malang langsung bertindak cepat. Atas perbuatannya tersebut, Her dijerat dengan pasal 351 ayat 3, pasal 338, pasal 340 KUH Pidana, tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun, atau hukuman seumur hidup, atau juga bisa hukuman mati. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.